Setiap hari ada jutaan opini bertebaran di internet. Coba deh bayangin, tweet, review produk, komen-komen di medsos, semuanya itu kan data ya. Buat sebuah bisnis, ini tuh kayak, wah, tambang emas informasi. Tapi, di tengah lautan opini itu, gimana caranya mereka bisa misahin mana yang pujian beneran sama mana yang keluhan penting? Nah, itu dia yang bakal kita bongkar hari ini. Coba bayangin Anda punya restoran. Tiap hari ada ratusan komen masuk. Ada yang bilang makanannya enak banget, tapi ada juga yang ngeluh. Nah loh, pusing kan? Mustahil banget kan buat baca satu-satu dan dapat gambaran utuhnya. Pasti kewalahan. Sekarang, gimana kalau Anda punya asisten super pintar yang bisa baca semua itu dalam sekejap, terus langsung ngasih tahu intinya? Keren kan? Nah, asisten kayak gitu tuh beneran ada, dan dia adalah teknologi. Solusinya, namanya analisis sentimen. Gampangnya gini, ini tuh cara kita ngajarin komputer buat ngebaca teks dan ngerasain emosi di baliknya. Apakah isinya positif, negatif, atau ya biasa aja netral. Dan ini bukan sulap ya, ini tuh ilmu data yang bener-bener canggih. Dan ini lagi mengubah cara kita semua mendengarkan apa kata orang. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Nah, ini dia perjalanan kita. Kita bakal mulai dari lautan opini yang ada di mana-mana. Terus, kita belajar cara ngumpulin dan ngasih label ke datanya. Abis itu, datanya kita bersihin. Lanjut, kita latih mesinnya. Dan yang terakhir, gimana semua data ini bisa jadi keputusan penting buat bisnis? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Oke, bagian satu, opini di mana-mana. Jadi kita ini ngomongin soal big data. Ini bukan cuma soal puluhan atau ratusan review loh. Ini tentang jutaan suara di luar sana yang perlu kita pahami. Nah, biar gampang, proses ngajarin mesin buat merasakan ini ada 6 langkah utama. Prosesnya itu mulai dari ngumpulin data mentah, terus kita kasih label, kita bersihin, abis itu baru deh kita latih dan uji mesinnya. Anggap aja ini peta jalan kita buat ngebongkar semuanya. Oke, kita masuk ke langkah pertama, kumpulkan dan beri label. Di sini kita bakal ambil semua data mentah itu dan mulai merapikannya. Gini cara kerjanya, bayangin kita nyedot ribuan tweet tentang produk kita. Nah, setelah datanya kekumpul, disinilah peran manusia jadi penting banget. Jadi ada tim yang beneran baca beberapa sampel data itu, terus mereka kasih stempel, ini positif, yang ini negatif atau netral. Kenapa harus manual? Soalnya, di tahap inilah kita lagi bikin kunci jawaban buat si mesin. Istilahnya, kita jadi gurunya dulu. Nih, kita lihat contohnya biar jelas ya. Ada kalimat topping ayamnya melimpah. Nah, ini kan jelas banget ya kita kasih label positif. Terus ada lagi komen, antrinya panjang banget, tempat agak panas penuh pembeli. Nah, ini udah pasti keluhan, jadi kita labelin negatif. Proses manual kayak gini nih yang nantinya jadi contekan atau kunci jawaban buat si mesin belajar. Oke, lanjut ke langkah kedua. Persiapan data. Anggap aja data mentah yang kita kumpulin tadi itu kotor dan berantakan. Masih banyak tanda baca, kata-kata sambung yang nggak penting, yang sebenarnya cuma bikin komputer bingung. Nah, tugas kita sekarang adalah membersihkannya. Coba lihat kalimat ini. Buat kita sebagai manusia, ini gampang banget dimengerti. Kita langsung paham maksudnya. Tapi buat komputer, ini cuma deretan karakter acak. Ada titik, spasi, huruf besar, semua ini dianggap noise atau kebisingan aja. Nggak ada makna emosionalnya sama sekali. Dan tada! Ini hasilnya setelah kita saring. Tanda bacanya hilang, kata-kata yang nggak penting juga dibuang, yang tersisa cuma intinya aja. Antri, panjang, penuh. Nah, kalau udah gini, komputer jadi bisa fokus ke kata-kata kunci yang benar-benar nunjukin sentimennya. Proses bersih-bersih ini biasanya ada 3 langkah utama. Pertama, namanya case folding. Gampangnya, semua huruf dibikin jadi huruf kecil, biar seragam. Kedua, stop word removal. Ini artinya kita buang kata-kata umum yang nggak ada artinya. Kayak dan, yang, di. Kata-kata ini kan nggak nentuin sentimen ya. Dan ketiga, ada yang namanya stemming. Ini proses ngubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya, kata pembeli diubah jadi beli. Hasilnya, kalimat jadi ringkas dan fokus ke makna utamanya. Oke, langkah ketiga, dan ini bagian yang paling seru menurut saya, melatih mesinnya. Datanya udah bersih, udah siap. Sekarang, saatnya kita ajarin si algoritma ini buat merasa. Jadi, intinya tuh begini, kita kasih makan mesinnya pakai ribuan contoh data yang udah kita labelin tadi. Nah, si algoritma ini pinter, dia mulai cari pola dan bikin hubungan.
Dia belajar, oh kalau ada kata melimpah, itu biasanya masuknya ke label positif. Tapi kalau ada kata antri dan panas, wah ini hampir selalu ngarah ke negatif. Pelan-pelan, dia kayak lagi ngebangun otaknya sendiri buat ngertiin bahasa manusia. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi anak sekolah aja. Data latihan atau training data itu ibarat buku pelajarannya. Disinilah si mesin belajar, nolen semua materi dan contoh soal. Nah, kalau testing data atau data uji, ini adalah ujian akhirnya. Kita sengaja simpan sebagian data yang belum pernah dia lihat sebelumnya, terus kita sodorin ke dia. Tujuannya, buat ngetes seberapa jago dia sekarang. Tingkat akurasi di ujian ini yang nentuin seberapa pinter dan andal model yang kita buat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dari data menjadi keputusan. Nah, setelah semua proses teknis yang tadi, terus gunanya buat apa? Apa hasil akhirnya? Yuk, kita balik lagi ke contoh pemilik restoran tadi biar kebayang manfaat nyatanya. Jadi, dengan analisis sentimen ini, si pemilik restoran sekarang bisa ngelihat tren dari ribuan komen secara otomatis. Dia jadi tahu, oh ternyata banyak banget yang ngeluh soal antrian panjang, tapi di sisi lain, banyak juga yang muji topping ayam kita yang melimpah. Dari sini keputusannya jadi jelas kan? Dia bisa fokus benerin sistem antriannya, sambil mastiin kualitas toppingnya tetap juara. Nggak lagi pakai kira-kira atau nebak-nebak, semua keputusan dibuat berdasarkan data. Nah, inilah kekuatan analisis sentimen yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ya, ini intinya. Ini bukan lagi sekedar soal data dan angka. Ini tentang empati, tapi dalam skala yang masif. Teknologi ini benar-benar memungkinkan sebuah perusahaan buat mendengarkan semua pelanggannya sekaligus, secara kolektif. Dan dari situ, mereka bisa bikin keputusan yang lebih baik, yang benar-benar sesuai sama apa yang pelanggan rasakan dan inginkan. Jadi, apa artinya ini semua? Artinya, kita lagi ngebangun mesin yang bisa memahami perasaan manusia. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah mesin bisa ngertiin kita, tapi lebih ke apa yang akan terjadi kalau mereka benar-benar udah bisa. Gimana dunia kita bakal berubah kalau rasa empati itu bisa diotomatisasi? Nah, ini pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama.